أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan malam? Sore udah ya, ada yang start duluan karena ada pengajian malam ini, jadi makan malamnya didahulukan. Itu namanya man arafa bu'da safari ista'addah. Yang tahu jauhnya perjalanan maka dia bersiap-siap, sedia payung sebelum hujan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid kita, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang berkumpul malam hari ini kelak dikumpulkan pula di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini masih memberi kita berbagai limpahan nikmat, karunia dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malam hari ini sama-sama dapat kita hadir di masjid ini, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita. Tidak ada yang lain tujuan kita datang ke masjid ini kecuali sebagai bentuk at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pula menyempatkan waktu untuk duduk di majlis ilmu yang kata para ulama kita, atau bahkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa majlis seperti ini adalah majlis pembersihan diri kita dari dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Dalam artian duduk di majlis seperti ini adalah jalan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketika melakukan dosa, ada noda hitam diletakkan di dalam hati kita. Semakin banyak dosa, semakin banyak noda hitam yang melekat pada hati kita. Maka bagaimana membersihkannya? Di antaranya adalah duduk di majlis ilmu, yang mana dalam suatu riwayat yang panjang, di ujung riwayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada malaikatnya yang menemukan kita duduk berkumpul seperti ini, maka kata Allah kepada malaikatnya, fashhad, saksikan wahai malaikatku, laqad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Maka nikmat, di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk di majlis ilmu seperti yang kita lakukan. Dan di masjid kita ini alhamdulillah aktif pengajiannya, aktif majlisnya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi bagian dari sesuatu yang baik ini untuk hadir duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita pula termasuk di antara umat baginda Rasulullah yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan di antaranya juga adalah majelis ilmu. Duduk di majelis seperti ini adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku tandanya dia mencintaiku. Wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah, yang mencintaiku kelak bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di pekan ataupun di hari Jumat ba'da maghrib ini, biasa yang mengisi guru kita Abuya Dr. siapa? Dr. Muhammad Mawardi Saleh. Muhammad Saleh Dr. Mawardi yang kita kenal, Abuya Dr. Mawardi, mufti kita. Tapi beliau sekarang sedang apa bahasa kita jauhlah melakukan safari ya. Karena sebagaimana kita ketahui, beliau menjadi salah satu calon anggota DPR RI. Nah, kita yang berada di dapil beliau ini siap-siap milih beliau insyaallah ya. Karena ya beliau punya iktikad yang baik, punya niat yang baik, kita dukung sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kekuatan, dan insyaallah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat yang lebih banyak untuk umat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mencari keberkahan dari salah seorang ulama yang sudah tidak asing namanya, sering kita dengar. Beliau Al-Imam Al-Haddad, yang biasa kita baca ratibnya ya, Ratibul Haddad, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad. Atau nama beliau Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi kalau dari nama beliau, jelas beliau ini di antara keturunan zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau tidak salah dari jalur Sayyidina Husain ya. Dari nama beliau di ujungnya ada Al-Hadrami, maka ini nisbah kepada salah satu tempat yang ada di Yaman. Hadrami adalah Hadramaut, tempat yang ada di negeri Yaman, tempat yang terkenal ya. Hadramaut Tarim adalah tempat berkumpulnya para alim, para ulama, para habaib, para penuntut ilmu. Asy-Syafi'i, berarti beliau ini dalam masalah fikih mengambil pendapatnya atau mengamalkan apa yang diyakini ataupun kemudian ijtihad daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau, salah satu yang beliau tulis risalah. Jadi risalah ini kalau bahasa kita ya surat tulisan ringan, tulisan ringkas ya. Kalau kitab itu dia lebih banyak jumlah halamannya. Kalau risalah ini buku-buku ringan, buku-buku tipis. Beliau tulis buku ini atau risalah ini diberi dengan judul Al-Mu'awanah wal Muzahara wal Mu'azara lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Apa maknanya secara ringkas? Bahwasannya buku ini atau risalah ini bisa dijadikan sebagai pegangan atau yang bisa membantu kita untuk apa?
bagi siapa-siapa yang menginginkan, atau dari orang-orang yang beriman yang ingin menempuh jalan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Buku ini atau risalah ini beliau tulis sebagai nasihat yang disampaikan kepada salah seorang sahabat beliau. Tak terasa beliau menulis sedikit demi sedikit, akhirnya jumlahnya cukup banyak juga, sehingga dikumpulkanlah dan dijadikanlah suatu risalah yang sebagaimana kita baca tadi, Risalatul Al-Mu'awanah wal Muzahara wal Mu'azara lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Sedikit ya kita membaca biografi beliau, singkat saja. Beliau sebagaimana kita sebut tadi, seorang dai, ya, seorang alim, ya, seorang mursyid yang membimbing ya umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di daerah ataupun kemudian di Yaman, Tarim, salah satu di kota di daerah Tarim di Hadramaut, ataupun di kota Tarim yang ada di Hadramaut. Lailatul Khamis, di malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang kita 1444. 45. Wah, sudah tambah 1 tahun. Ya, kita sekarang di bulan, udah habis Muharram. Kalau belum habis penghujungnya. Sudah masuk 2 Safar sudah. Maka beliau lahir 5 Safar. Sekarang kita baca buku beliau 2 Safar. Ini Masya Allah, luar biasa. Sama-sama di bulan Safar. Tahun 1044 Hijriah. Berarti ya sekitar 400 tahun yang lalu ya. Karena sekarang kita 1445. 401 tahun kurang lebih. Nah, beliau orang yang Allah uji diantaranya dengan tidak ataupun ditutup penglihatan beliau. Maknanya beliau seorang yang buta. Tetapi Allah berikan penglihatan dari sisi batin beliau. Basirah. Jadi ada al-basar, penglihatan, ada basirah, ada mata hati. Maka beliau melihat sesuatu dengan mata hati beliau, walaupun mata kepala tidak bisa melihat. Nah, ini diantara kelebihan orang-orang yang Allah ambil penglihatannya, Allah biasa berikan kelebihan yang lain. Dan kami di Mesir juga banyak, atau ada beberapa guru masyayikh ya yang mengajar dan juga dalam keadaan tidak melihat atau buta. Beliau lahir tadi di bulan Safar tahun 1044, dan beliau belajar dengan guru-guru beliau ya, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Al-Allamah Aqil bin Abdurrahman As-Saqaf. Ini biasa ujung-ujung namanya seperti ini adalah dari para habaib ataupun dari keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syihab, siapa lagi? As-Segaf ya, yang kita tahu. Nah, ini maka beliau juga di antara keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita panggil dengan Al-Habib, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Beliau wafat ya di bulan ataupun di tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Tadi lahirnya 1044 Hijriah, wafat 1132 Hijriah. Berapa umur beliau nih? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, umur beliau termasuk, kalau sampai umur segitu maka termasuk orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka pertama nasihat yang beliau tulis, mungkin kita membaca satu nasihat ya, berkaitan tentang keyakinan. Keyakinan ini erat kaitannya dengan keimanan. Maka beliau memulai nasihat-nasihatnya dengan memakai atau menggunakan ungkapan kata wa'alaika. Ya, kalau bahasa kita, hendaklah bagimu, hendaklah atasmu. Maknanya kita harus melakukan hal ini. Ini menjadi beban bagi kita yang harus kita kerjakan. Ayyuhal akhil habib, wahai saudara yang aku kasihi, saudara yang tercinta. Karena beliau memang menulis surat ini untuk saudaranya. Hendaklah bagimu apa? Yang pada hakikatnya di muqaddimah ini beliau katakan sebenarnya itu juga adalah nasihat untuk diri beliau sendiri. Bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Hendaklah engkau memperkuat keyakinanmu dan memperbaikinya. Maknanya tentu keyakinan di sini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menasihati sahabat-sahabatnya, jaddidu imanakum, selalu perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Di antara caranya kata baginda Rasul, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, selain menyebutnya lewat lisan, juga kemudian membekas di dalam hati kita, merenungi maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin kuatlah keyakinan dan keimanan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita taati dan kita patuhi. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Karena keyakinan ini kalau sudah benar-benar melekat di dalam hati kita, sudah mengakar ya, sudah kuat pondasinya di dalam hati kita ini, maka yang gaib itu bisa seolah-olah hadir. Apa yang gaib ini? Ya diantaranya perkara-perkara akhirat yang kita tidak pernah ada yang melihatnya, tentang neraka, tentang surga, alam barzah, hari nanti dibangkitkan, yang kemudian hari kita dihitung amalnya, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, titian yang akan kita lewati. Maka kalau sudah benar-benar keyakinan itu ada di dalam diri kita, tidak ragu kita, maka seolah-olah yang gaib itu sudah benar-benar tampak di hadapan kita. Nah, maka nanti tingkatan-tingkatan keyakinan ini ada 3 levelnya, disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab beliau ini. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Ali sepupu baginda Rasulullah, juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami daripada putri beliau Fatimah. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu? Law kushifal ghita'u ma mazdadtu yaqinan. Kalaupun seandainya diangkat tabir penghalang kita dengan akhirat ini, maknanya kita langsung bisa melihat kehidupan akhirat, melihat surga yang kita yakini, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah bahwa surga neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada sekarang ini. Kalaupun diangkat tabir itu yang menghalangi kita melihat kehidupan akhirat, kata Sayyidina Ali, mazdadtu yakinan, tidak akan bertambah keyakinan ini. Maknanya ya karena memang beliau sudah sangat yakin dengan apa-apa yang disampaikan oleh
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ungkapan yang masyhur yang sering kita dengar, ya, ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Lau kushifal ghita mazdadtu yakina." Kalaupun diangkat atau dihilangkan pembatas kita dengan kehidupan akhirat ini, tidak bertambah keyakinan beliau, keimanan beliau, karena memang sudah sampai pada puncaknya. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira kat-tawdish syamikh. Maka keyakinan ini adalah suatu ibarat, suatu ungkapan tentang kekuatan iman seseorang. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq juga adalah salah seorang sahabat yang imannya tidak perlu diragukan, tidak perlu dipertanyakan bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq, karena banyak bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana keyakinan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana yang sering kita dengar kalau bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tersebar berita di kota Mekah bahwa Rasulullah menceritakan beliau melakukan perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa dalam satu malam. Tapi Abu Bakar belum berjumpa langsung dengan Nabi, belum mendengar langsung dari Rasulullah. Maka orang-orang kafir Quraisy, orang Mekah, berjumpa dengan Abu Bakar lalu mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kawanmu Muhammad sudah semakin gila. Masa dia bercerita melakukan perjalanan dalam satu malam saja, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa?" Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Kalau itu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku percaya. Bahkan kalau yang lebih aneh lagi menurut kita apa yang disampaikan oleh beliau, tetap aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Karena keyakinan beliau juga sudah tidak bisa digoyahkan lagi, tidak bisa apa namanya, ya, tak ada tawar-menawar lagi, ya, sudah mentok, ya, tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini, ya, tidak mudah digoyahkan oleh berita-berita apapun, ya, dan kemudian godaan-godaan apapun. Dia tetap menjaga atau mempertahankan keyakinan dan keimanannya. Wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa min sahibi hadzal yakin. Dan setan pun bahkan tidak mampu untuk menggoda atau menggoyahkan keyakinan orang yang sudah sampai pada puncaknya ini. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga setan pun tak berani, jangankan menggoda Sayyidina Umar, berjalan di tempat yang dilewati Sayyidina Umar saja, setan tidak berani, ya, melewati jejak ataupun jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma saraka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar ini melewati satu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain yang tidak dilewati oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Maka menjadi pertanyaan kita, bagaimana untuk mengokohkan keyakinan kita ini? Maka beliau Al-Imam Al-Haddad menyatakan, wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin. Keyakinan ini menjadi lebih kuat, lebih kokoh, dan menjadi lebih baik lagi dengan beberapa sebab. Ada 3 sebab yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Sebab yang pertama, kata beliau, atau bagaimana agar keyakinan ini terus semakin baik atau kemudian semakin kuat, ya, maka sebab yang pertama beliau katakan, wa huwa minha wa huwa al-aslu walladhi alaihi al-madar. Ini yang paling pokok, ini yang menjadi dasar sekali bagaimana agar kokoh dan kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyusghiyal 'abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi
wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri. Pertama kata beliau, caranya, jalannya agar kita ini semakin kuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mudah diganti dengan sekardus Indomie. Karena ada orang, sebagian saudara kita mudah sekali ya menggadaikan akidahnya ya. Apa kata beliau? Hendaknya seorang hamba ini, manusia ini kemudian mendekatkan atau membawa pendengarannya dan juga hatinya sekaligus untuk apa? Mendengar kepada ayat-ayat Allah atau berita-berita yang mengabarkan tentang apa? Yang menunjukkan kepada maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha esanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan semuanya itu adalah menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita sampai kepada derajat ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu ini, maka tidak ada yang layak kita sembah tunduk kepadanya, meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana Allahu ma'aka faman takhafu. Kalau kita sudah yakin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti menolong orang yang dizalimi, Allah pasti menolong hambanya yang lemah, yang kemudian hanya menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman tarju, kalau kita yakin, atau kalau kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas diri kita, maka siapa lagi yang kita harapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin Allah bersama kita, maka tidak ada kita lagi takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya untuk sampai kepada derajat ini, ya butuh namanya perjuangan, butuh yang namanya latihan. Dan bagaimana latihan itu? Ya tentu diantaranya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita musibah. Bagaimana kita menghadapi musibah ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita mengenal Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah untuk kita kecuali kita mampu untuk memikul ujian dan musibah tersebut. Maka berlapang hati kita, tenang hati kita, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terjadi ini pastilah atas iradah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan qudrah maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pernah menasihati sepupu beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, wahai saudaraku, wahai anak yang masih masih muda umurnya, ya gulam, kalau seandainya semua orang ini bersekutu ingin memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kalau dia tidak ditakdirkan Allah untukmu. Sebaliknya, kalau seluruh manusia ini bersekutu untuk memberikan satu mudarat untukmu, maka mudarat itu juga tidak akan sampai kalau itu tidak ditakdirkan Allah untukmu. Maka kalau kita sudah sampai kepada derajat ini, ya sudah, hidup kita di muka bumi ini tenang, karena kita selalu yakin dan bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami makna yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani, Allah yang maha kaya, kita ini yang fakir, kita yang miskin, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian bertambahlah, kokohlah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebab yang pertama, dan itu diisyaratkan atau ada isyarat dari ayat Al-Quran, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim, bahwasanya
Tidakkah cukup bagi kita ini ketika Allah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, yang di dalamnya tidak ada keraguan, semuanya adalah kebenaran, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berita-berita apa yang diceritakan dalam Al-Quran yang menunjukkan maha besar, maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus meyakininya dengan sepenuh hati kita. Jangan ada keraguan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan perantara para ulama kita bagaimana memahami Al-Quran. Karena kalau kita ingin memahami langsung, terbatas kemampuan kita ini. Pertama, kita bukan orang Arab, sementara Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sudah disampaikan para ulama kita, terutama ulama-ulama tafsir yang mereka memang mendalami dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Maka dengan membaca ayat-ayat Allah yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan, mengutus para nabi dan rasul, dan kemudian setiap nabi dan rasul itu Allah beri mukjizat sebagai bentuk pembenaran terhadap dakwah atau risalah yang mereka bawa, mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya menentang atau kaumnya ragu, maka Allah perlihatkan mukjizat. Mukjizat ini yang melemahkan, yang tidak bisa dilawan oleh kaumnya, tidak bisa ditandingi. Nabi Musa diberikan tongkat ataupun diberikan mukjizat, tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Maka penyihir-penyihir Fir'aun yang menantang Nabi Musa tahu, mengetahui, yakin ini bukan sihir, ini melebihi daripada sihir. Karena kalau sihir, mereka penyihir tahu ini ilmu sihir juga. Tapi mereka mengetahui dan melihat bahwasanya berubahnya tongkat itu menjadi ular yang besar bukan karena ilmu sihir. Maka para penyihir itu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga dengan mukjizat nabi yang lain, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan Al-Quran yang dengan bahasa Arab, dengan kehebatan susunan katanya, yang diantara mukjizatnya adalah tidak pernah kita merasa bosan membaca Al-Quran. Berapa kali kita dengar imam membaca Al-Fatihah di salat subuh, di salat maghrib, di salat isya, tak pernah sedikit pun kita merasa bosan. Sehebat apapun buku itu, yang kata orang bestseller lain sebagainya, kita baca berulang-ulang 2 kali, 3 kali, akan muncul rasa bosan. Inilah yang membedakan kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab yang pertama, atau cara kita agar menguatkan keyakinan kita kepada Allah, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan atas kuasanya Allah. Kemudian yang kedua, an yanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh, melihat dan memperhatikan seraya mencari pelajaran, ya, dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang di bumi maupun yang di langit. Ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin muncul keyakinan kita, atau semakin kuat keyakinan kita bahwasanya alam semesta ini yang menciptakannya pasti luar biasa. Dan zaman sekarang ini mudah kita, kecanggihan teknologi sekarang ini, tinggal kita buka handphone, kita cari YouTube, kita lihat, kita ketik di sana apa? Kehidupan bawah laut. Maka akan dapat video-video yang menampilkan bagaimana kehidupan bawah laut sungguh sangat luar biasa. Yang mungkin kita tidak akan pernah sampai di sana, tetapi diperlihatkan, divisualisasikan di hadapan kita, dan kita melihat, dan kita orang-orang yang beriman pasti meyakini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia di muka bumi ini. Ya, dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari api neraka,
Karena apa? Jangan sampai melihat ciptaan Allah yang sudah sangat dahsyat luar biasa, kita masih saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ada isyaratnya dari Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Maka akan kami perlihatkan tanda-tanda kami, tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam jagat raya ini, di luar alam alam luar angkasa, ya. Itu juga mudah kita melihatnya sekarang, banyak video-video yang bisa menayangkan hal tersebut. Wa fi anfusihim, bahkan dalam diri kita ini. Kalau kita merenungkan, kita melihat diri kita, apalagi ibu-ibu kita ini yang pernah hamil, ya, dan merasakan proses bagaimana tumbuhnya janin di dalam rahimnya itu, maka akan semakin menguatkan keyakinannya kepada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dulunya kita ini dari setetes air yang lemah, tak berdaya, tapi begitu lahir ke dunia dengan wujud yang jauh berbeda dari air yang pertama kali kita, asal kita dari air tersebut, menjadi manusia yang punya mata, punya telinga, dan lain sebagainya. Maka dalam satu kaidah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya handphone sekarang, berapa memorinya? 128 giga, 256 giga. Diisi lama-lama penuh. Dulu awal-awal handphone ini ada memori 4 giga sudah sangat banyak rasanya. Foto sebanyak apapun tak penuh memori itu. Tapi lama-lama penuh. Naik lagi, tambah 64 giga dan seterusnya. Tapi tetap jika diisi maka memori itu akan penuh. Allah memberi kita memori. Dalam akal kita ini tak ada penuhnya. Berapa kita yang sudah kita lalui, kita lihat, kita ingat dari sejak kita lahir sampai sekarang. Memori itu ada dalam pikiran kita, ya. Kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mata ini sungguh sangat luar biasa, ya. Tidak bisa manusia membuat, ya, ciptaan atau membuat sesuatu yang bisa menggantikan ataupun bahasanya menandingi ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu semakin meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh tafakkaru fi khalqillah, bertafakkur, merenung, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tatafakkaru fi dzatillah, jangan renungkan, pikirkan bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sekarang kan banyak mulai berkembang, Allah punya tangan lah, punya wajah, lain sebagainya. Nah, itu akan, ya, membawa kita kepada hal-hal yang tidak perlu sebenarnya dalam pembahasannya. Kita sudah meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan zatnya yang berbeda daripada seluruh makhluk ciptaannya, maka kita meyakini hal tersebut dengan keyakinan sepenuh hati kita. Maka dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungkannya bisa menambah keimanan. Maka dalam suhuf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi terdahulu juga, diantaranya ada disebutkan, ya, bahwasannya wa'alal aqili, bagi orang yang menggunakan akalnya dengan baik, maka dalam setiap harinya itu dia ada waktunya untuk bertafakkur, merenung, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dipakai waktu sejenak melihat, ya, bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini luar biasa. Semut yang kecil, yang hitam, yang berada di dalam tanah yang gelap, di malam gelap gulita juga dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada daun yang jatuh dari dahan dari rantingnya itu kecuali dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga, kata Imam Al-Haddad, ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batina. Kemudian dia beramal, ya, dengan apa yang sudah diyakininya zahiran wa batina, dengan anggota tubuhnya dan juga dengan hatinya. Salat
jangan hanya membawa jasadiah kita, tapi solat juga dengan membawa hati kita, batin kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ya, maka kemudian dia bertambah keyakinannya. Kenapa? Kenapa kita mau beribadah? Berarti kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa siapa yang taat di muka bumi ini, Allah akan berikan balasan surga Allah, akan Allah berikan kenikmatan. Siapa yang bermaksiat, yang tidak taat kepada Allah, Allah juga mempersiapkan siksaan. Allah memberikan surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah menghukum, memasukkan hambanya ke dalam neraka karena keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersungguh-sungguh menjalankan syariat kami, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan selalu diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 sebab yang bisa menjadikan keimanan dan keyakinan kita kokoh, ya, tidak mudah goyah dengan apapun, dengan isu-isu murahan, syubhat-syubhat yang ada sekarang bermunculan, menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu Umar bin Khattab yang menulisnya. Kenapa? Karena banyak dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang sesuai dengan pemikirannya Umar bin Khattab. Misalnya memberikan usulan, apa yang disampaikan oleh Umar, ternyata turun ayat yang sesuai dengan pemikiran Umar bin Khattab. Ini tuduhan-tuduhan yang mudah sekali untuk dipatahkan, mudah sekali untuk dibantah. Dan kenapa? Sejak 14 abad yang silam, ketika Al-Quran itu diturunkan, dan orang-orang Arab pada saat itu hebat dalam masalah sastra Arabnya, kehebatan mereka luar biasa, tapi tak pernah ada di antara mereka yang mampu menandingi Al-Quran. Sehingga apa yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah? Dengan kekerasan, dengan pedang, ya, dengan siksaan, dengan pembunuhan, karena tidak mampu mematahkan bukti nyata yang dibawa oleh Rasulullah, yakni mukjizat Al-Quranul Karim. Apa tak lagi di zaman sekarang, ya, orang Arab secara kemampuan bahasanya semakin lama semakin berkurang, tidak lagi hebat seperti orang-orang dulu. Nah, misalnya kita pergi ke negara-negara Arab itu, banyak yang sudah tidak bahasa dalam sehari-harinya sudah memakai bahasa dialek daerah ataupun negara masing-masing, ya. Di Mesir punya bahasanya sendiri, begitu juga dengan di Palestina, di Irak, di Libya, dan di negara-negara Arab lainnya. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan 3 sebab ini bisa kita juga jadikan pegangan kita, sehingga semakin kokoh dan kuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan insya Allah nanti dikumpulkan bersama orang-orang beriman dan pemimpin kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan disimpan, nanti ditanyakan ke Dr. Mawardi. Ya, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.